guys, welcome back with me Mas Yan di channel Yans25. Nah, jadi di konten terbaru di video kali ini Mas Yan bakal coba sharing ya. Ini di depan teman-teman semuanya ada dua device ya, yang punya Mas Yan sendiri, pastinya pribadi juga. Dan di sini tuh Mas Yan bakal coba sharing untuk racikan sampai ke softwarenya atau dalam-dalamnya gitu. So, jadi buat teman-teman semuanya yang semisal itu penasaran, ya simak aja video kali ini gitu. Oke, di sini Mas Yan bakal disclaimer terlebih dahulu kalau semisal dua HP ini tuh udah di UPL, jadi otomatis udah nggak bawaan pabrik lah ya. Ini udah Mas Yan modifikasi guys. Kalau yang di Infinix GT 10 Pro ini udah di root ya, dan kalau semisal di Poco F1 ini udah dioprek. Jadi oprek itu lebih dari root, nggak cuman di root gitu. Oke, di sini kita mulai aja dari GT 10 Pro ya, karena nggak pernah muncul di kamera ya kan. Mungkin teman-teman penasaran. Di sini Mas Yan kalau misal di HP GT 10 Pro ini pakai ROM bawaan dari Infinix-nya ya, yaitu XOS versinya kalau nggak salah sih yang 14. Jadi kurang lebih kelihatan, dan ini berjalan di Android 14 guys. Dan untuk di bagian informasi ini firmware-nya ya, kita coba lihat. Nah, di sini tuh di Core V762 ya. Dan pastinya di sini tuh ya cuman modal di root aja pakai kernel SUNEX. Untuk settingannya di sini sih sebenarnya masih bawaan ya. Untuk refresh rate kalau idle itu masih sering pakai yang 60 Hz. Jadi kalau nge-game biasanya pakai 90 atau 120. Jadi rata-rata pakai 60 Hz. Ini supaya bikin baterai itu bisa lebih hemat gitu. Oke lah, untuk metode root di sini Mas Yan pakai kernel SUNEX. Ini untuk versinya belum gue perbarui ya, cuman nggak apa-apa lah. Nah, untuk versi kernelnya ini kan kernel bawaan yang gue patch manual ya guys ya. Karena udah GKI ya, jadi 5.10. Terus untuk di bagian support FS-nya enggak support karena ini bukan kernel custom yang dikompil gitu. Dan untuk racikan modulnya di sini Mas Yan yang pertama pakai Encore Twix, karena Encore Twix ini tuh universal ya guys ya. Jadi Mas Yan lebih main aman aja di bagian universal. Dan menurut gua untuk modul ini tuh udah berkecukupan, nggak kurang banget buat kebutuhan gua. Walaupun banyak-banyak modul lainnya yang khusus buat MediaTek itu yang gacor. Cuman untuk di Dimensity 8050 ini Mas Yan pakai Encore Twix ini udah yang paling nyaman. Karena kita udah bisa setting-setting ya, mulai dari default CPU GOV sama power save ya. Nah, ini bakal kepake banget ya. Oke, kita next aja di sini. Untuk kedua di sini ada MediaTek D8050 Volt Optimizer ya. Ini tuh bisa teman-teman dapetin di grup Infinix GT 10 Pro ya, khusus Dimensity 8050 ya guys ya. Ini yang versi 3, dan ya pastinya di sini tuh kalau misal teman-teman translate pakai Google, T-nya adjust volt bla 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 bla. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada PIF ya, atau Play Integrity Fix. Ini Mas Yan pakai karena biar dapetin sertifikasi Play Store sama dapetin integrity yang level 2 ya. Jadi ini kepake banget, mumpung lagi di ROM bawaan gitu. Buka aplikasi itu bakal lebih mudah daripada nanti kedetek root lah dan sejenisnya. Dan di sini juga Mas Yan menggunakan modul Remove Refresh Rate Limitation buat HP Transient. Ya, jadi HP keluarga Transient itu kalau masih pakai ROM bawaan, kalau udah di root itu bagusnya pakai ini. Kalau layar HP kalian tuh support lebih dari 60 Hz ya. Untuk selanjutnya di sini Mas Yan pakai thermal mode juga. Ini yang ya Dimensity 8050 dan Dimensity 8020 ya. Di sini yang versi 3 Balance X Prof ini cocok buat harian maupun nge-game. Intinya udah diedit ya dari stok thermalnya gitu, dan bagus. Untuk yang selanjutnya di sini tuh ada Transient OS Optimization ya. Di sini cocok banget buat kalian yang semisal itu ngutamain smoothivitas ya, daily multitasking gitulah. Untuk di game ini nggak terlalu ngaruh sih, karena ini cuman optimasi aja untuk di bagian OS. Dan untuk yang terakhir di sini Mas Yan perlu Zigis Next karena ini bukan Magis ya, ini kernel SUNEX. Jadi nggak support Zigis atau nggak ada fitur Zigis. Udah sih kayak gitu aja untuk di GT 10 Pro. Dan di sini kita bakal coba lanjut aja ke Poco F1. Nah, untuk Poco F1 ini kompleks banget karena banyak banget. Di sini sih Mas Yan udah sering banget ya munculin HP ini di konten. Jadi mungkin dari teman-teman semuanya juga nggak terlalu penasaran. Tapi kalau kalian penasaran ya simak aja video kali ini gitu. Oke, yang pertama di sini untuk di bagian softwarenya atau ROM-nya lah ya, sama kernel sekalian. Nah, untuk ROM di sini Mas Yan pakai Reloaded OS versi GAPS. Ini yang Android 13 latest ya. Nah, di sini untuk kelebihan ROM ini sih sebenarnya sih Mas Yan cuma suka aja di bagian kustomisasi yang simple sama base-nya itu CAF gitu. Tapi di sini Mas Yan masih perlu lagi nge-custom kernel supaya untuk metode root itu gampang guys, pakai kernel SUNEX gitu. Ya menurut gua sih lebih gampang ya daripada pakai Magis. Untuk zaman sekarang sih kernel SUNEX udah paling aman lah. Tapi kalau kalian tetap pakai Magis,
ya nggak salah juga. Jadi terserah teman-teman semuanya mau pakai Magis atau kernel Sunex gitu. Nah di sini untuk kernel ini tuh kernel custom ya. Ini bikinan dari salah satu admin yang ada di grup device di grup community gua ya. Ini kernel Kazuya R1 ya guys ya. Untuk versinya bisa lihat aja ini masih Linux 4.9. Jadi belum 5.10 kayak di Infinix GT10 Pro. Untuk metode root di sini Masian pakai kernel Sunex. Untuk GPU driver di sini Masian pakai bawaan ROM ya, jadi belum Masian edit lagi. Untuk di bagian menu modul di sini Masian pakai Brutal Busy Box karena ya ini HP udah bener-bener gua modifikasi ya kan supaya bisa maksimal. Terus untuk yang kedua di sini ada fast charging khusus Poco F1 ya, ini nggak universal. Terus untuk yang ketiga di sini ada Play Integrity Fix seperti yang di GT10 Pro. Jadi ini fungsinya sama guys. Ya buat semua HP sih sama, universal juga gitu. Nah untuk yang ketiga di sini ada modul SUS FS karena ya untuk kernel Sunex ini udah support SUS FS. Jadi Masian pasangin. Kalau di GT10 Pro ini tadi tuh belum support gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini Masian pakai modul buat nge-tuning kernel ya atau nge-improve kinerja dari kernel, yaitu yang kernel tuning ya. Ini udah Masian bikin versi revnya ya, dari versi 1.5 ke rev. Ini bakal lebih balance penggunaannya, nggak cuma ngegame tapi stabilitas itu juga diutamain. Intinya nggak cuma performa gitu. Oke, untuk yang terakhir di sini Masian pakai Zigis Next. Udah sih simple ya. Jadi ya fungsi Zigis Next pun sama yang di GT10 Pro ini. Buat ngebuka fitur Zigis ya guys ya. Kan di kernel Su sama kernel Sunex itu nggak ada fitur Zigis. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah kepo lagi ya. Kenapa bang kok semisal ini nggak pakai custom ROM HP yang Infinix ini? Karena ROM-nya itu masih ngebakan cuy. Ya nggak tau lah, mungkin faktor chipsetnya MediaTek jadi beda sama ROM di HP Snapdragon. Itu bakal lebih stabil aja. Jadi minim bug lah intinya. Oke, mungkin untuk konten di video kali ini segini dulu aja. Kalau misalkan suka jangan lupa like, comment, dan share. Gue Masian cabut undur diri dulu ya guys ya. Yo.